Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yoel 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan." Sahabat Kristus, hari-hari ini ada begitu banyak ramalan dan perkiraan yang menyatakan bahwa tahun ke depan ini adalah tahun yang sulit, tahun yang gelap, tahun yang tidak mudah diprediksi. Bahkan para ahli ekonomi berkata akan semakin banyak krisis dialami, semakin banyak kesulitan keuangan dihadapi. Hal itu pun membuat banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, menjadi takut dan gentar, bingung dengan apa yang mau dikerjakan. Tahun yang dihadapi sekarang saja sulit, apalagi menghadapi tahun ke depan. Bekerja di tahun sekarang saja penghasilan yang didapat tidak mudah, apalagi di tahun mendatang. Bertahan hidup di tahun ini saja begitu susah, apalagi bertahan hidup di tahun berikutnya. Semua serba tidak menentu. Akhirnya orang pun menjadi pesimis dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Firman Tuhan berkata, "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak." Hal ini berbicara mengenai impian dan harapan. Mata bajak menjadi pedang, pisau pemangkas menjadi tombak, dan orang yang tidak berdaya menjadi pahlawan. Bukankah semua ini adalah impian dan pengharapan ke depan? Kalau orang hanya bekerja untuk saat ini, dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang ajaib ke depannya. Namun ketika di posisi Anda saat ini, Anda memimpikan sesuatu yang besar dan ajaib, maka kehidupan kita akan diubahkan. Bagaimana membangun impian dan harapan itu? Ketika Anda menjadi pekerja, Anda berharap untuk mendapatkan sesuatu posisi yang lebih baik, melakukan hal yang terbaik, dan menyelesaikan sesuatu dengan maksimal. Maka hasil yang istimewa pun akan Anda nikmati. Ketika Anda melangkah dalam pelayanan dan bermimpikan sesuatu yang besar, lebih dari yang Anda kerjakan saat ini, meskipun yang Anda layani masih sedikit orang, masih di lingkup yang kecil, dan tidak banyak orang yang melihat. Namun, ketika Anda memiliki impian yang besar, betapa pelayanan Anda akan berkembang lebih dari saat ini. Maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Keluarga Anda yang berantakan, mimpikanlah keluargamu dipulihkan. Suamimu bertobat, istri mengasihi Anda, anak-anak menghormati orang tua. Keuangan Anda yang kacau, mimpikanlah bahwa Anda bisa menyelesaikan segala pergumulan keuangan dan hidup dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Mimpikanlah ada jalan keluar dalam setiap masalah dan jalan buntu yang Anda alami saat ini. Kalau saya melihat kondisi dalam hidup saya, bagaimana mungkin saya yang biasanya pelayanan keluar masuk kampung kecil, melayani sedikit orang, tiba-tiba Tuhan percayakan menjadi seorang hamba Tuhan. Jangkauan pelayanan saya pun seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Suatu kali ada yang bertanya, berapa sih jemaatmu? Saya berkata, tak terbatas, jangkauannya seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Bagaimana juga saya di usia yang tidak muda, 40 lebih dan 2 tahun menganggur, tiba-tiba dipercaya menjadi guru dan wakil kepala sekolah. Tunjangan-tunjangan yang dulu sempat menghilang, kini mulai kembali lagi. Gaji memang tidak banyak, tunjangan juga tidak besar. Tapi saat ini Tuhan tambahkan anak-anak rohani lebih banyak lagi dalam usia mereka yang masih muda. Saya sadar masih ada pergumulan dan kesulitan hidup yang belum terselesaikan. Tapi untuk beberapa hal yang saya tidak bisa pahami, Tuhan sanggup menyediakan. Saya percaya untuk hal-hal yang masih belum terselesaikan, Tuhan Yesus sanggup menyediakan bagi saya. Sahabat Kristus, hari ini mari kita bangun impian, harapan, dan masa depan kita. Jangan pernah takut dengan kata-kata orang tentang situasi di depan. Kekuatan kita ada pada Tuhan
yang selalu menyertai langkah hidup kita. Kita tidak sekedar membangun impian di atas kertas yang kosong. Kita membangun impian dan harapan kita pada kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup menyatakan keajaibannya atas kita. Tiba-tiba saja pemulihan itu terjadi atas hidup kita sepenuhnya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu kami terima, firman-Mu kami imani, firman-Mu kami nikmati, bahwa impian dan harapan tentang hal-hal yang baik ke depan, itu akan kami nikmati, itu akan terjadi pada kehidupan kami, lebih dari yang kami alami saat ini. Tahun ke depan orang berkata sulit, gelap, dan tidak mudah, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, masa depan itu sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan keuangan mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan keluarga mereka, pulihkan dalam berbagai hubungan yang berantakan, pulihkan pelayanan mereka, dan apapun yang dikerjakan kami percaya ada hal yang baik, ada pemulihan dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk berani memimpikan dan berharap hal yang terbaik dari yang ada pada kita, lebih dari yang ada saat ini. Sebab kita berharap pada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Salam dari saya Ogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.